lupa lagi. Barusan habis dimasuk ke saya. Apa nih lupa saya udah punya, cuma dari bawah. Oh gitu. Yang segini. Ingetin Pak Kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala dalam salatu wassalam ala nabi khairil anam sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla malam hari ini tanggal 21 ya. Tampil awal. Tanggal 21 bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal berapa? 16. Tanggal 16 bulan Oktober 2022. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan waktu dan kesempatan bisa berkumpul bersama di rumah kediaman Pak Wakim. Wakim Pak Wakim di halaman bloknya C120. ya blok itulah kita halaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang buat kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang menjadi ilmu buat kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita yang Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada segenap umat yang masih di akhir zaman. Hadirin jamaah sekalian, mohon maaf agak lambat beserta dulu musola. Saya akan biasa terus beberapa agenda yang perlu di dalam pembahasan. Kemudian di bulan Maulid mari kita perbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi sebagai bentuk rasa cinta dan mahabbah kita kepada Rasulullah SAW. Ada satu ungkapan mengatakan man ahabba syai'an aswatu bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu pasti akan banyak menyebut namanya. Kita cinta kepada Rasulullah, berarti harus kita perbanyak kita mengucapkan sholawat kepada Tuhan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma kafi Muhammad wa kalimat Muhammad wa siwaki Muhammad bi barakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab kita mencintai beliau, maka beliau pun mencintai kita. Dan barang siapa yang sudah dicintai oleh baginda Rasul, maka akan dapat bersanding bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan kita terus melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu, kemudian terus memperdalam keilmuan kita. Mudah-mudahan inilah bagian dari sunnah Rasul untuk mencari ilmu dan bagian dari kepatuhan para ilmu pada para muslim. Mudah-mudahan sekali lagi aktivitas yang kita lakukan saya berlebihan menyiapkan makanan yang banyak biasa mudah jadi sedekah jariyah, terus pahalanya mengalir dan jadi wasilah Allah hasilkan hajat-hajatnya. Allah mudahkan urusan-urusannya dan mudah-mudahan tempat ini adalah tempat yang membawa keberkahan. Amin. Hadirnya kita mudah-mudahan tamu yang membawa kebaikan dan keberkahan. Amin. Dan kita pun mudah-mudahan dengan hadir di sini kita sekali lagi kita senantiasa Allah membimbing dan jaga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia Allah, di kesempatan yang lalu kita masih membahas tentang ayam bakaran sorghum. Betul saja.
Belum ya? Jadi sangat penting sebenarnya untuk bahas tentang hal yang membatalkan sholat, karena memang kita sholat tiap hari. Sholat kita tiap saat, walaupun kita jarang-jarang sholatnya. Itu nggak jarang-jarang sholat. Kita kalau ada waktu zuhur baru sholat, asar baru sholat, maghrib nggak sholat terus itu ya, enggak lah. Jadi aktivitas yang lain, itu candaan. Jadi sholat memang ada waktu. Jadi karena kita sholat sering, ya jangan sampai sholat kita ternyata batal sholat kita ya, atau ternyata rusak sholat kita. Makanya kita perlu lebih memahami tentang hal yang dapat membatalkan sholat. Di antara hal yang dapat membatalkan sholat, menurut kitab Syafi'i atau Majah atau saran yang kasih bagus saja, disebutkan ada 14 macam. 14 macam hal yang dapat membatalkan sholat. Yang pertama hadas, karena sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ini sudah dikupas tuntas ya. Tapi kalau ada yang bertanya boleh. Jadi jangan nunggu saya selesai, kalau yang bertanya boleh langsung. Ya. Yang pertama karena sebab hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Kemudian hadas besar yang mewajibkan seseorang mandi besar. Tapi kalau kita seseorang melaksanakan sholat, ada yang membatalkan wudu atau ada yang mewajibkan untuk mandi besar, maka sholat kita otomatis batal. Yang pertama. Yang kedua, apabila terkena najis. Nah, tapi kalau najis kalau tidak dibuang saat itu, ya syaratnya kalau najis tidak dibuang saat itu. Nah, bicara masalah najis, ada najis muzaladzah, mukhaffafah, mutawassithah. Ada najis yang berat, yaitu najis angin dan babi dan keturunan-keturunannya. Ada najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Ada najis yang sangat ringan, mukhaffafah. Nah, yang mutawassithah ini, yang pertengahan ini yang biasanya banyak. Kalau mukhaffafah biasanya sedikit, jarang. Karena memang anak bayi yang baru lahir itu kan jarang kita bersentuhan. Tapi kalau najis mutawassithah itu masih sering bersentuhan. Ketika kita dalam sholat terkena najis, maka bisa batal. Bagaimana kalau bukan badan kita yang terkena, tapi pakaian yang kita kenakan dan kita bawa? Sekali lagi, pakaian yang kita kenakan kita bawa, kemudian terkena najis, dan kalau najis tidak dibuang saat itu juga, maka batal sholat kita. Tapi kalau najisnya dibuang saat itu juga, maka bisa mengakibatkan tidak batal sholat kita. Tapi kalau dibuang saat itu juga, maka aman sholat kita. Tapi kalau tidak dibuang, maka batal. Nah, bicara masalah najis ini, kalau yang najis mutawassithah sudah begitu. Ada ini, ada kimia. Kalau ini yang terlihat, terasa, tercium, dan ada bentuk wujudnya, itu najis mutawassithah yang bersifat ainiyah. Ada najis mutawassithah yang bersifat hukmiyah. Warnanya udah nggak kelihatan, ya. Baunya udah nggak kelihatan, tapi ada di sini gitu. Ya, tapi ada di sini itu najis mutawassithah yang bersifat hukmiyah. Apapun itu jenisnya, najis. Ketika kita lagi sholat terkena, batal. Bagaimana kalau misalkan kena bagian baju, ini baju panjang, di samping misal ada najis tersentuh, kena, batal. Bisa dibuang nggak? Kalau najis bisa dibuang, nggak masalah. Tapi kalau masih ada bekasnya, dibuang tidak bisa, berarti tetap batal. Ini baju aman, ya, pakaian aman. Cuman misalkan pakai sesuatu yang menempel ke najis. Contoh ini saya sorban saya agak panjang. Saya boleh berdiri ya. Ini sholat misalkan. Ini sorban saya panjang. Ini misalkan najis di depan. Ini terkena nih. Ini posisi sedang sholat dan dibawa gitu. Allahu Akbar. Nah itu nyentuh. Maka ini kalau bahasa ini nyetrum ini. Maka bisa batal sholat. Karena itu terkena najis, walaupun bukan badan yang terkena, tapi sesuatu yang menempel atau nyangkut dengan kita. Atau misalkan kita ada tali pak, ngiketin anjing di luar sama misalnya,
pakai tali rafia, diiketin ke badan kita biar nggak kabur. Kita sholat, najis juga, nyetrum, najis juga, najis. Nah, bagaimana kalau najisnya yang dimaafkan? Ada najisnya. Yang pertama misalkan najis yang muncul dari dari binatang yang tidak ada pembuluh darahnya atau yang tidak darahnya mengalir. Contoh apa, Pak? Nyamuk gitu ya, atau semut. Semut ada darahnya ya? Kan tidak ada darah. Maka kita lagi sholat ternyata ada bangkai semut, itu dimaafkan. Atau misalkan di rambut tuh ada apa namanya? Kutu. Adanya kutu itu apa namanya? Lisa ya. Kalau di Tasik itu namanya Lisa. Kalau di sini apa namanya? Kalau di Jawa Barat tuh Lisa apa ya? Lisa. Makanya Lisa itu Elizabeth. Janet. Iya, Janet. Nah ini di rambut misalkan ada kutu misalkan, atau Lisa. Lisa itu yang kecil-kecil itu. Di sini apa sih namanya, Pak? Sama, Pak? Telur kutu. Telur kutu. Ada telur kutu misalkan, atau apalah itu bentuknya. Mati misalkan di kepala kita. Itu kan bangkai ya. Itu dimaafkan. Artinya tidak apa-apa. Atau misalkan dalam tubuh kita ada luka. Misalkan luka yang mohon maaf bisa disebabkan karena penyakit atau disebabkan karena luka baru misalkan. Kalau penyakit misalkan mohon maaf ya, ada bisul misalkan. Di tangan kita ada bisul. Kita lagi sholat, kan kalau sholat itu bergerak-gerak ya. Nah kalau bergerak-gerak kan ada mungkin keluar darah atau ya namanya kan misalkan maaf. Nah kalau lagi sholat tiba-tiba keluar darah itu dimaafkan, kecuali kalau kedua darahnya banyak misalkan ya, berlebihan sampai menetes, itu batalin aja dulu Pak, tinggal bersihin dulu. Ini mah lagi sholat nggak sengaja tiba-tiba, atau jerawat ya, jerawat kan bisa habis dipencet gitu ya, kan suka ada lagi netes ya, darah yang darah bening gitu ya, atau kalau udah ini tiba-tiba ada, itu dimaafkan. Ini tidak membatalkan sholat. Atau misalkan mohon maaf, percikan air kencing yang tidak terlihat. Makanya harus hati-hati banget Pak ketika kita buang air kecil, kemudian ada cipratan yang menyiprat ke baju, dan kita tahu itu nyiprat ke baju, batal itu otomatis. Karena kalau di rest area itu kan biasanya dikasih selongsong ya Pak, penghalang itu ya, biar tidak nyiprat. Makanya kan bagusnya jongkok, kemudian posisi kakinya pun begini kan bagus. Ini posisinya begini. Setelah selesai begini, balik lagi. Nah, gimana kalau lagi sholat misalkan tiba-tiba pas kita bergerak atau batuk misalkan ada yang keluar sedikit, kalau bahasa Sunda itu apa namanya, jengjerihin, anyang-anyangan kalau di sini apa ya, kalau di sini anyang-anyangan kali ya, kalau di Sunda itu jengjerihin, ujung-ujung ya ada dikit gitu, tapi kita tahu batal itu, walaupun dikit gitu, batal. Tapi kalau nggak kerasa ini nggak kerasa, tiba-tiba pas dicium, ada bau aneh yang kerasa, itu dimana. Atau misalkan najis yang sudah bercampur dengan tanah, yang sulit lagi untuk membedakan mana najis mana tanah, yang sudah bercampur. Misalnya maaf, di pasir itu ada kotoran, apa itu kotorannya, bisa kotoran ayam atau kotoran kucing segala macam ya. Di tanah, kalau kita masih kelihatan bentuknya ya otomatis masih najis, jelas kan masih kelihatan. Tapi lama-kelamaan kan bercampur sampai sulit lagi kita membedakan. Tapi kemarin itu ada di sini gitu misalkan, tapi dicari-cari udah nggak ada. Oh mungkin karena air
segala macam kan udah nyampur. Nah itu dimaafkan. Jadi jangan terlalu fobia. Wah di sini banyak typo, ya. Dan ini segala macam sehingga makanya pakai sendal udah aman. Kalau pakai sendal kan paling aman udah. Ada pertanyaan? Ya enggak. Nyamuk. Ya. Kalau darahnya dibuang saat itu masih udah hilang, nggak masalah. Nah, hati-hati mukulnya juga, bisa batal karena melakukan memukul dengan kecil bisa membatalkan sholat. Iya, ya bisa jadi batalnya karena mukulnya itu. Ya, bukan kata nyamuk, cuma nyamuk dong. Lu sih, nah, ganggu gua lagi sholat. Nah, apalagi mulutnya terucap tadi, sialan itu batal itu, udah bicara batal. Nah, kalau ada nyamuk misalkan dalam tubuh, kemudian karena dimatiin oleh kita misalkan, kemudian langsung dibuang saat itu juga, nggak masalah. Tapi kalau sudah dibuang darahnya masih banyak, ya darahnya masih banyak nih, dibuang nggak hilang-hilang, atau lalat misalkan ya, menyisakan kotoran yang memang jelas kelihatan, bisa juga batalin aja dulu, itu lebih aman. Ya, sekali lagi nyamuk itu bisa tidak membatalkan karena tadi termasuk yang dimaafkan. Tapi kalau memang ada bekas darah yang banyak atau misalnya ada berdampak, tapi kan sebanyak-banyak nyamuk juga kan nggak terlalu banyak ya. Dimaafkan. Iya. Apalagi darah kita kan. Makanya gini Pak, yang paling aman matikan nyamuk tapi tidak sampai pecah darahnya. Gimana caranya? Ini saya kasih tahu caranya. Nggak usah gini Pak, pakai ini. Dipites. Nih Pak, gini. Tetap udah nggak sampai. Ini kan kalau bergerak-gerak ini nggak batal kalau bergerak kayak ini. Tapi kalau bergerak-gerak ini batal. Makanya nanti kita bahas. Ada hal yang membatalkan sholat dengan cara bergerak lebih dari 3 kali gerakan. Gitu. Tadi apa Pak? Baik. Ya. Oke. Got menurut kita di situ banyak kotoran, banyak najis. Ya udah jelas itu mah. Karena pun sudah kita berkeyakinan itu ada najis, ada kotoran seterusnya. Tapi kalau misalkan ya kita tidak beranggapan bahwa itu ada najis, hanya air kotor. Karena gini, tidak semua air kotor itu najis. Gitu Pak. Tidak semua air yang keruh itu najis. Tapi kalau air bening pun kalau terkena najis jadi bukan najis. Dia jadi najis. Oleh karena itu comberan pun tidak semua comberan najis Pak. Tapi kalau sudah jelas-jelas di situ, ini mah sudah kotoran manusianya banyak, jumlah airnya juga sedikit, mengalirnya pun kelihatannya. Nah kan yang paling gini Pak, air itu kan terbagi dua. Air yang banyak, air sedikit. Ini kita agak loncat ke masa air ya Pak. Air itu terbagi dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Perbedaan air banyak dan sedikit. Kalau air sedikit itu air yang kurang dari 2 kula. Sedangkan air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kula. Nggak ngerti 2 kula. Sederhanakan Pak. Ada yang sudah diukur 2 kula itu perkiraan berapa? Sekitar 216 liter. Kalau air, ya kalau galon itu kan berapa liter? 19 liter lah ya. Coba kalau 216 liter kira-kira berapa galon? 20 ya. Kalau 1 galon 20 liter misalnya 11. taruhlah 13 galon saja. Kalau air itu 13 galon dikumpulkan menjadi satu, terkena najis misalkan kotoran cicak atau apa, kalau airnya lebih dari itu tidak jadi najis.
dengan catatan tidak berubah warna, rasa, bau. Berarti, nah ini Pak nih, kita lagi sholat di satu kolam. Kolam, kalau di kampung itu balong Pak. Kalau di sini kolam ya. Empang. Di bagian empang. Ini di kolam di empang. Tapi empang itu airnya juga bersih, ngalir. Kalau air empang yang sudah berwarna, bau itu udah jelas kan, nggak bisa. Nah, ini di ujung empang itu atau di ujung kolam itu atau kolam renang yang gede, di ujung itu ada bangkai ayam misalkan, atau bangkai kambing bahkan, atau bangkai sapi bahkan. Tapi si air tersebut tidak sampai merubah, si bangkai itu tidak sampai merubah air, tidak bau, di warnanya tidak berubah, rasanya juga tidak ada perbedaan, maka itu masih termasuk air yang suci dan mensuci. Artinya tidak disebut air najis. Tapi kalau air kurang dari 2 kulah, airnya kurang dari 2 kulah, maka itu termasuk air mutanajis. Nah, hati-hati Pak, karena air pun banyak macamnya, ada banyak. Ini saya loncat ke masalah air. Air itu ada yang suci, mensucikan. Ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Ada air yang makruh digunakan untuk bersuci. Ada air yang haram digunakan untuk bersuci. Air yang suci dan mensucikan. Contoh, air apa Pak? Air hujan. Air hujan itu airnya suci dan juga bisa dipakai untuk bersuci. Itu suci dan mensucikan. Air hujan. Air sungai itu suci dan mensucikan. Kemudian air apa lagi Pak? Air laut. Air danau ya, air danau. Air laut. Laut ada rasa nggak Pak? Asin ya Pak? Kalau nggak percaya coba deh, coba. Air asin ya. Nah, walaupun ada rasanya asin, tapi air laut boleh suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Tapi gak enak, cepet, nggak masalah. Yang penting suci boleh digunakan untuk bersuci. Ya. Kemudian air apa lagi Pak? Majasan. Air? Majasan. Oh gitu. Air wedang lah, air wedang. Penampungan. Toren. Oh gitu. Toren gitu ya. Toren. Oh gitu. Ya nggak masalah, silakan. Boleh digunakan. Hati-hati, cuman kalau airnya sedikit bisa jadi mustakmal. Nah itu aja. Kalau kurang dari 2 kulah, kalau terkena najis jadi mutanajis. Kalau sudah pernah digunakan untuk bersuci disebut air mustakmal. Nggak bisa lagi digunakan. Tapi kalau gini tuh keran Ya. air muncul, Ya. kita pakai nampung. Itu kan air mengalir, karena kerannya ngalir terus. Oke. Apakah itu udah masuk ke 2 kulah walaupun di embernya tuh nggak sampai 2 kulah? Iya. Yang dimaksud di situ air banyaknya, air yang tertampungnya, bukan air yang mengalirnya, bukan air yang mengalir di kerannya, tapi air yang tertampung di situnya. Karena air yang dipakai wudhu pun air yang tertampung di situ. Beda halnya kalau misalnya kita wudhu pakai keran, kemudian airnya itu ngalir di bak. Ya, kita berwudu. 100 orang berwudu, lama-kelamaan baknya penuh. Ya kan, Pak? Itu nggak ada musama. Tapi lama-kelamaan itu lebih dari 2 kulah. Itu bukan lagi dari musama, tapi dari air suci. Nah, jadi yang dimaksud Pak, air yang digunakan saat berwudunya. Kan kalau bicara seperti itu mah di galon juga apa namanya? Tadi di toren juga kan Nggak nyampe. ada yang 500 liter malah. Ya, 300 300 liter, 700 liter, 300 liter. Itu udah pasti lebih dari 2 kulah. Gitu ya. Lebih dari 2 kulah.
Yang dimaksud dua kulah di situ adalah kalau digunakan tuh dikobok. Dikoboknya, Pak. Ya, dikoboknya langsung dikobok di air genangan itu yang banyak itu nggak masalah. 2 atau 3 orang kita berwudu di situ menggunakan air yang satu. Gitu. Makanya kalau di kampung itu di kampung saya dulu, Pak, di depan masjid itu ada bak wudu. Jadi wudu itu bukan pakai keran dulu, sekarang udah hilang juga. Tapi di bak aja di wudu gitu di situ. Itu boleh, Pak. Airnya masuk lagi di dalam. Airnya masuk lagi ke dalam. Mangga. Saya kan pakai ember penampungan yang 80 liter. Ya. Tapi air keran dinyalain. Itu masih ini nggak berarti tempat air yang mengalir. Gini, Pak. Yang dimaksud air mengalir dan terkena najis atau sama, Pak? Maksudnya suci. Maksudnya boleh dikobok apa enggak? Gini. Yang dimaksud suci dan mensucikan itu semua air. Tapi jelas yang suci ya. Semua air yang mengalir ataupun tidak mengalir itu suci. Boleh dipakai berwudu. Hanya kalau kita gunakan untuk berwudu kan berarti mustakmal kalau setelah digunakan. Yang dimaksud mustakmal itu apa? Air yang bekas pakai. Tapi dipakai air yang bekas pakai untuk rukun wudu. Misalnya gini, rukun wudu itu kan pertama apa, Pak? Fardu wudu, sorry. Fardu wudu itu pertama niat, basuh muka, tangan, mengusap rambut, sunahnya telinga, kemudian terakhir kaki. Nah, basuh muka. Setelah basuh muka, tangan. Yang termasuk mustakmal itu apabila air yang digunakan untuk basuh muka yang pertama, bukan yang kedua. Yang pertama turun lagi ke tempat wudhu, ya, turun lagi ke tempat wudhu, kemudian kita gunakan untuk membasuh tangan. Kalau airnya kurang dari 2 kulah itu tidak sah wudhunya. Itu yang maksud, Pak. Itu yang maksud. Nah, kalau airnya mengalir, kan kalau mengalir mah nggak mesti banyak, Pak. Asal ngalir aja dikit. Tapi air itu tidak lagi terciprat ke tempat yang akan digunakan untuk anggota wudhu yang lain. Itu tidak masalah. Ini maksud. Itu bukan Pak maksud. Bagaimana maksud saya ini air itu jatuh ke itu dulu ke kita wudhunya di bak itu. Oh. Jadi airnya mengalir jatuh ke bak yang hanya 80 liter, kemudian dikobok digunakan itu bersama. Jadi bukan air yang mengalir, tapi air terakhir yang kita gunakan untuk bersuci. Kalau menggunakan alat gayung itu, yang penting jangan niprat. Nah itu, yang penting jangan niprat. Misalkan gini, ini ember nih, kita ambil gayung, kita belah sini, biar tidak nyiprat ke sini. Basuh muka. Udah tuh. Yang kedua, yang ketiga. Karena yang kedua ketiga hukumnya sunat. Tapi kalau yang basuh muka, ketika kena itu yang pertama itu jadi bersama. Kita ngambil lagi air. Set. Basuh buat tangan. Boleh itu dikobok tuh ya. Tapi tidak sampai terciprat oleh air yang digunakan untuk membasuh rukun wudu yang tadi, fardu wudu yang tadi. Nah itu disebut air yang bukan mustakmal. Sah. Nah, bagaimana kalau itu air itu tertampung itu tadi air itu bisa jadi bukan mustakmal walaupun bekas pakai kalau airnya banyaknya itu 2 kulah gitu maksudnya. Mau ngalir ataupun tidak, ngalir misalkan airnya dari keran atau dari mana, tapi setelah tertampung masih kurang dari 2 kulah, kita wudhu di situ nggak sah karena mustakmal. Ada lagi? Nah, ini masih dalam air ya, Pak. Air segini aja, Pak, bisa dipakai wudhu. Tidak ngalir. Ini air segini nih, bisa dipakai wudhu. Kalau lagi darurat misalkan ya, lagi darurat, air cuma tersisa buat ini wudhu.
Sebagian buat minum, sebagian buat wudhu. Tadi udah minum, kita pakai sedikit. Yang wajibnya itu mana? Muka, tangan, rambut, ini. Yang wajibnya itu sekali, selebihnya sunnah. Karena darurat, udah aja cuma sekali. Karena airnya terbatas. Sah. Selama air ini tidak terkena gitu. Itu wudhu. Bagaimana kalau mandi besar? Nah, mandi besar mah, pakai mah ya. Kalau mandi besar itu anggota badannya badan. Jadi kalau air 1 ember, kemudian kita pakai mandi besar, airnya nyiprat ke sini. Sementara kita baru bau basuh kepala ke ini, nyiprat ke sini kan? Kita pakai basuh lagi, itu boleh. Kok boleh? Karena anggotanya cuma satu anggota badan. Tapi kalau kita gunakan untuk mandi besar oleh kita, istri kita juga kita pakai dari air yang ember tersebut, itu sama. Yang keduanya. Gitu, gua ada pertanyaan. Mandi berdua. Boleh lah. Asal sama istri. Boleh Pak, silakan. Ada yang nanya lagi Pak. Nih, air ini sepele Pak ya. Sepele banget. Tapi efeknya bahaya banget. Kalau kita nggak tahu, kan mohon maaf anak saya yang kecil. Wudhu itu di ember aja. Nah, kalau kita Pak, nah kita harus tahu hati-hati dengan pertama. Dan kalau mohon maaf, kadang-kadang ada juga anak muda, orang tua yang wudhunya masih seperti itu, mungkin karena faktor tidak tahu, makanya suruh ngaji di al-istihad ya, biar nggak salah. Jadi di ember aja langsung dikobok Pak gitu. Nggak masalah wudhu di air yang seember, yang penting jangan sampai ada cipratan. Jadi kalau ada cipratan, hati-hati bisa jadi itu balik lagi ke masalah air ya. Maaf belum satu dulu. Air suci dan mensucikan. Ada air suci tapi tidak mensucikan. Mana? Air yang sudah bercampur. Ini teh. Suci nggak? Suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk wudhu. Kopi. Suci ya? Tidak bisa digunakan untuk berwudhu. Pantan misalkan ya, atau air apa gitu ya yang sudah dicampur dengan makanan itu suci, tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya ada air yang makruh untuk digunakan. Mana? Disebut air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena terkena panas matahari. Misalnya, nah sekarang bagaimana kalau pakai water heater? Ya, nah, itu makruh. Karena dipanaskan dulu. Tapi kan lagi musim dingin ya, kan makruh itu mayusabu ala fani wa yu'aqbal tarki. Terbalik. Mayusabu ala tarki wa yu'aqbal fa'ili. Makruh. Kembalikan. Kalau sunnah itu mayusabu ala fa'ili wa yu'aqbal tarki. Dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak apa-apa, tapi sebaiknya dikerjakan. Kalau makruh ditinggalkan dapat pahala, malah kalau dikerjakan nggak apa-apa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Nah, wudhu pakai air yang musyammas, air yang panas itu hukumnya makruh. Artinya lebih baik tunggu dingin saja. Gimana kalau udah panas kemudian sudah jadi dingin? Itu tidak makruh lagi. Jadi makruhnya itu karena panasnya. Gitu. Enggak. Orang kepanasan. Iya. Ya itu makruh Pak. Kalau masih panas. Kenapa? Iya nggak masalah. Tapi karena makruh saja kalau dalam posisi panas.
Nggak salah dong. Bisa sekalian, Sur. Dan itu hanya makruh, Pak. Itu hanya makruh. Hanya makruh, Pak. Tetangga. Jangan sampai. Ini kenapa nggak sholat? Kenapa nggak sholat? Saya belum bisa wudhu. Kenapa nggak bisa wudhu? Karena air masih panas. Ngadi-ngadi Samsul. Ya, itu mah www.alasan.com ya, kan bisa di musola, makanya dari masjid. Ya, ya bisa digunakan, ya bisa diademin. Nah itu asalnya makruh bisa berubah jadi tidak makruh kalau memang airnya sudah normal. Ada air haram, kalau air haram yang memang air sudah bercampur dengan najis. Tapi kalau airnya sudah bercampur dengan najis, kemudian air itu banyak dan mengalir, nggak masalah, tidak batal. Misalnya di sungai, kali, airnya banyak mengalir. Kita lagi wudhu, dah ada yang lewat ternyata, ya kan Pak ya? Nggak salah. Yang penting kita menghindar aja, jangan dideketin. Ya menghindar aja gitu. Kecuali kalau memang banyak, ya banyak mah nggak usah lah. Itu juga kan nggak mau. Iya. Coba ada itu juga lewat. Mau ada lagi pertanyaan Pak? Ustaz, kalau model besar ya, Ya. kadang-kadang kan kalau dikali itu kan gimana tuh? Ya. Maksudnya berenang. Ya. Dikali atau renang nggak salah sebenarnya. Ya, mandi bareng-bareng misalnya ya di sungai banyak nggak masalah kan, airnya yang ngalir dan lebih dari dua. Atau kita nyebur bareng di kolam renang, bur bareng sambil awal itu gusa junubi, orang lain nggak tahu kita kan. Dan kita kan habis itulah sama yang di rumah kan gitu, habis berantem enak di rumah nyebur awal itu gusa, nggak masalah karena airnya banyak, airnya lebih dari dua. Oke Pak, monggo silakan ada pertanyaan lain. Lanjut Pak. Lanjut. Baru berapa tadi Pak? Ini hal yang membatalkan sholat jadi lari ke sana ya. Oke Pak, yang balik lagi ke membatalkan sholat. Jadi hal yang membatalkan sholat yang pertama karena hadas, yang kedua karena najis, yang ketiga karena terbuka aurat. Tapi ilang tustar halan bahasa ini terbuka aurat kalau tidak ditutup saat itu. Nah, bicara aurat tentu disesuaikan sama jenis kelamin, karena beda jenis kelamin auratnya berbeda. Kalau aurat perempuan dalam sholat seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Berarti kalau perempuan ada yang terlihat di selain muka sama telapak tangan, batal sholat. Nah, sekarang kan ada muncul apa namanya inovasi baru, mukena yang seleher ya. Kalau dulu itu kan mukena harus pakai tertutup atas itu ya. Bahkan kalau saya dulu tuh bagian depannya itu ditutup agak panjang gitu ya, nutup sehingga benar-benar tertutup ininya. Karena kan yang boleh terlihat itu kan ini, yang tutupnya mah kalau ini tersingkap sedikit, kalau nggak ditutupin kelihatan batal sholatnya. Kalau perempuan, makanya kalau orang tua dulu itu, kalau zaman dulu itu ini agak dipanjangin lebih, tapi bagian ininya terbuka itu nutupin. Nah, sekarang sudah inovasi baru sekarang. Ada mukena yang model sekarang tuh yang tidak pakai bagian kepala, hanya ininya sama seperti itu. Boleh atau tidak digunakan untuk sholat? Selama pakai jilbab yang tertutup, auratnya tertutup, nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau ada bagian yang terbuka, misalnya, maaf, tangannya itu cuma sampai sini. Nah, atau suka yang pakai kerut kan Pak? Kalau perempuan kan pakai kerut ya, mau kena sampai sini.
Ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, itu batal sholatnya karena auratnya terbuka. Jadi silakan pakai mukena yang baru, tapi yang model-model sekarang, yang penting posisinya harus tertutup auratnya. Atau misalnya, bagaimana kalau misalkan pakai gamis? Saya pakai gamis, kan perempuan pakai gamis, tapi yang panjang sampai tidak ada yang terlihat memang. Boleh apa enggak? Selama tertutup kecuali tangan sama muka, silahkan, boleh, nggak masalah. Tapi kalau masih terbuka, itu yang batal. Itu kalau perempuan, berarti kalau perempuan kelihatan jempolnya aja bisa batal. Atau dalam lagi sujud, misalkan terlihat dampal kakinya, batal. Makanya perempuan mah harus agak panjang, kalau bahasa Sunda itu nguyupuk gitu. Nguyupuk itu apa ya bahasa Indonesia? Yang sana. Ya nutup banget. Nah kalau laki-laki memang, kalau laki-laki auratnya kan hanya pusar sampai ini. Jadi kalau hanya tersingkap bagian kakinya ya nggak masalah. Ya. Atau misalkan rada pakai celana yang agak ngatung, misalkan, tapi masih di bawah dengkul, nggak masalah, apa. Tapi kalau sudah terlihat dengkulnya atau terlihat, atau misalkan pakai kemben atau sarungnya di keatasin, ya sah. Cuman mungkin ke etika ya. Iya, kan hanya ke etika. Tapi bicara sholat sah gitu, sah Pak, sah. Tapi memang etika. Ini kayak baju nih, baju dibuka aja begini. Ya, baju dibuka aja gini, sah, kelihatan ini nggak apa-apa. Nah yang hati-hati itu kalau, mohon maaf, laki-laki itu bagian belakang Pak. Nah, kalau pakai kaos misalkan, atau pakai baju yang tidak panjang, ya jangkis, atau baju biasa tapi nggak panjang, kalau ini nggak pakai daleman sehingga kelihatan kulit, itu mah batal sholat. Batal sholat. Iya, kok kita lihat Yang lihat mah nggak batal. Kita nggak sholat, Pak. Dia sholat. Kalau di depan batal, udah aja harus tahu. ada konsentrasi. Jadi bukan kita yang ngelihat ya Kata Pak. Peggy cewek yang Iya. lupa. Tapi cewek lagi ya, bahaya. Enggak, yang ngelihat mah nggak batal, tapi yang pelakunya yang batal. Yang pelakunya yang batal. Kadang dia nggak merasa, Ustaz. Nah, Kadang dia merasa tertutup gitu. Iya. Ada yang ternyata masih terbuka. Nah, kalau mau diingetin aja. Tapi kalau kita posisi jangan lagi sholat. Kita nggak batal, kita kan lihat aurat itu. Ngelihat nggak batal. sama-sama Ngelihat laki. aurat kita nggak batal. Oh iya, Iya, lo cewek. Yang batal itu terbuka aurat. Kalau melihat nggak batal. Kalau gitu bahaya Pak. Perempuan aja suruh lewat sekali kan ngelihatnya aurat batal. Ngelihat itu nggak batal. Yang batal itu terbuka. Kalau kita terbuka, itu yang mengakibatkan batal sholat. Nah, hati-hati. Bagaimana kalau lagi sholat tersipu angin, tersapu angin, tiba-tiba terbuka misalkan. Kalau Rasulullah itu Pak hanya baru betisnya aja, langsung merasa malu, keringat dingin. Kalau gitu kan kayak kolor Pak, keluar. Nabi itu baru bersikap sedikit saja, wah itu gemeter sampai kenapa ya Rasulullah betisnya, padahal hanya tersikap sedikit saja kan gitu, Masya Allah. Ini kalau kita kayak yang penting kalau dalam sholat aurat kita jangan sampai terbuka. Kalau ada angin yang besar misalkan, dan tiba-tiba air terhembus, tutup saja, tidak mengakibatkan batal. Tapi kalau dibiarkan saja dulu, nanti aja kalau sudah selesai batal. Di baju misalkan nih, sobek di bagian aurat. Kalau udah jelas-jelas bajunya sobek di bagian aurat dan kita tahu, ya nggak boleh dipakai lagi. Karena sudah jelas terbuka auratnya. Nah kalau misalkan
tutupin saja kalau mau pakai salompas, pakai apa kek, jahit kek, nggak masalah. Ya, percikan rokok itu kan, yang bawa rokok itu, percikan rokok sehingga bolong terlihat auratnya aja itu bisa dibakar. Ini jadi bakar. Nah, kita nggak tahu kelihatan, tapi udah tahu bahwa sarung ini bolong. Nah, ya kan? Udah tahu sarung ini bolong, tapi masih dipakai juga. Nah, kalau mau dipakai, digunakan, tapi di bagian bolongnya tinggal ditutup. Jadi dipakai yang lipatnya aja dimainkan. Boleh itu kalau saya. Ada lagi Pak? Itu masalahnya kalau terlihat orang, kalau tidak terlihat tidak batal apa? Tetap. Terbuka bukan terlihat. Oke. Orang sendiri Yang bakal itu terbuka aurat kita. itu kan terlihat. Dia bukan. Karena lihat sendirian. Nah, kalau sholatnya sendirian, kemudian kita auratnya terbuka, tetap aja batal gitu. Jadi yang dimaksud itu bukan terlihat oleh orang lain. Dilihat atau tidak dilihat, kalau aurat itu terbuka, batal sholatnya kalau tidak ditutup saat itu juga. Tapi kalau ditutup saat itu juga, maka tidak batal sholat. Oh enggak Pak, ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak. Oh, tebus laporan. Gimana yang melihatnya atau siapanya? Pelakunya. Pelakunya yang sholat. Iya. Bayang. Bayang. Bayangin Berpandang dia. kebayangin Kalau kayaknya tembus pandang, ya berarti belum menutup aurat. Kalau tembus pandang, belum menutup aurat. tertutup. Kalau sudah tahu memang kalau disinarin terlihatan, kan pasti kelihatan kan itu. Nggak boleh. Tapi kalau memang biasanya sih nggak kelihatan, tapi kalau ini tiba-tiba kelihatan, itu rezeki kali itu Pak. Ada nyari. Mungkin baju rajutan kayak gitu kan ada umat. Nah, kalau itu nggak boleh, itu masih terlihat apa namanya? Kalau itu terlihat itu, iya ada celah. Walaupun tidak nyata gitu. Ya walaupun tidak nyata tapi kelihatan nyata berarti itu Pak. Ya kalau orang tua dulu kan itu kebaya itu kan jarang-jarang Pak. Ya ada kan yang lucu pakai jilbab, pakai jilbab tapi pakai baju kebaya yang kelihatan ya sama aja aurat. Dan sweater gitu kan. Iya. Yang apa kita pakai. Yang rajut makan ya. di rumah gitu ya. Kalau yang penting kalau masih kelihatan itu ya batal. Kalau masih kelihatan, tapi kalau nggak kelihatan ya. Nah kalau gimana kalau gini, baju yang kita kenakan misalkan apa namanya tertutup tapi terbuka. Aneh, tertutup terbuka. Ini misalkan pakai baju tapi nggak pakai baju. Nah, itu pakai baju tapi seperti nggak pakai baju, terlalu ketat banget sampai mencetak ke bagian kulit, itu aurat juga, walaupun tertutup. Dia sama seperti pakai laki-laki itu perempuan sama. Dia sama seperti pakai baju renang kan tertutup, tapi kan kelihatan postur tubuhnya. Laki-laki genjot. Iya, Kelihatan deh. Lagi sering liatin ya. iya. Liatin. Iya betul itu. Iya harus hati-hati. Hati-hati bisa naik pada belakang. Itu yang keberapa Pak? Yang ketiga. Yang keempat yang membatalkan sholat itu minuti dengan berbicara di harfa ini dengan dua huruf atau satu huruf tapi yang bermakna.
kalau bahasa Arab itu kok berhenti kan, atau koyak kan, atau kalau bahasa Indonesia lah bahasa Arab ya yang satu kata batal gitu. Apa yang bermakna ataupun tidak bermakna. Lagi sholat batal. Gimana kalau sholat dehem? Itu nggak batal. Atau lagi sholat batuk, nggak batal. Atau bersin. Nah, lagi bersin kan sunahnya kalau lagi di luar sholat itu mengucapkan yarhamukallah, yahdikumullah, aslih balakum. Nah, dalam sholatnya tidak disunahkan. Boleh silahkan baca, tapi khusus sendiri saja. Dan itu pun suaranya hanya terdengar oleh dirinya. Haji. Orang lain jangan sampai tahu kedengaran. Ya. Orang lain jangan sampai tahu. Gimana Pak? Assalamualaikum. Nah, kalau tujuannya ngasih tahu batal. Kode kan? Nah, yang salah tuh. Lagi sholat. Atau lagi sholat misalkan Kencengin. Allahu Akbar. dikencengin. Kalau tujuannya ngasih tahu ya batal juga. Dia takbir aja, Allahu Akbar. Orang tahu loh kita sholat. Iya. Atau apa namanya? Ngargeh itu kalau bahasa Indonesia itu gitu. Apa namanya? Kayak asma itu. Nah, kan ada suara kan? Kan gitu. Nah, itu nggak batal. Jadi hal-hal yang seperti itu, ya apa namanya? Tarik nafas. Atau Nah, atau ya. Apalah bahasanya? Kalau bahasa Sundanya ngalges. Nah, itu Atau kebahagiaan. atau sendawa. Lagi sholat. Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga nggak apa-apa. Lagi sholat. Kan keluar kan suara kan? Tapi Tabas. ya. Ada kan yang begitu kan? Itu nggak batal. Itu mengeluarkan kata itu tidak mengakibatkan batal. Ada yang bertanya Bang? Tidak ada. Yang berikutnya, yang keberapa sekarang Pak? Yang kelima. Nah, wabil muktiri akdan. Ini menarik nih Pak. Sejam. Lanjut ya. Oke. Yang satu lagi deh. Lagi sholat melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Coba bayangkan. Lagi sholat melakukan hal yang membatalkan puasa. Batal sholat. Sekali lagi. Lagi sholat kemudian kita melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka batal sholat. Contoh, apa yang membatalkan puasa? Makan, minum, atau ada sesuatu yang masuk ke dalam lubang yang kita miliki. Nah, ini saya tanya, Bapak punya lubang berapa? Ayo Pak. Pak, coba hitung Pak, ada berapa? Jangan-jangan beda nih Pak. Bacakan berapa kan? Coba ada berapa Pak lubang yang kita miliki? Coba hitung. Berapa? Coba hitung bareng-bareng Pak. Mulut. Tiga ya. Terus 4, 5, mana lagi? Bawah, depan belakang atau belakang aja? Depan belakang lah Pak, kalau depannya belakangnya doang, depannya mampet. Nah, kalau lagi sholat ada yang masuk ke dalam salah satu lubang yang tujuh itu batal. Kan itu batal puasa, batal juga sholat. Ya. Terus apa lagi yang membatalkan puasa Pak? Selain ada yang masuk. Kalau nelen air liur, Nah, menelan air liur. Selama air liurnya belum keluar dari mulut, nggak apa-apa. Yang
penuhin aja. Lumayan. Kalau Pak jangan ditulisin. Dikumpulin aja dari sana. Lumayan gitu. Nggak batal Pak. Kalau selama masih ada dalam, atau misalkan buang dehem, ada dahaknya. Selama belum keluar, Kalau sisa makanan pertanyaannya, gimana kalau sisa makanan? Kalau sisa makanan yang kecil, yang tidak besar, kemudian kemakan ya bahasa, kemakan, tiba-tiba kemakan, tidak batal, dimaafkan. Tapi kalau lagi sholat makan banyak, nah itu yang batal. Sekarang gini, lagi puasa makan banyak karena lupa, batal apa enggak? Nggak batal Pak. Tapi kalau lagi sholat lupa makan, aneh ya Pak ya. Nah, karena anehnya itu makanya batal. Kan masa iya lagi sholat, saya lagi sholat ujung-ujung makan aja, batal. Nah kalau lagi puasa nggak batal. Nah terus yang membatalkan puasa apa lagi Pak? Muntah disengaja batal. Kalau muntah disengaja, berarti kalau lagi sholat muntah yang disengaja batal sholat kita. Terus yang termasuk membatalkan puasa itu gila. Lagi sholat gila, stres ngeluh, batal puasa, sholatnya batal. Kumat. Kalau kesurupan beda. gila apa? Kesurupan Hilang itu beda. ingatan sama nggak sih? Kenapa? Hilang ingatan sama gila itu di Nah, hilang ingatan itu bisa dua. Kalau hilang ingatan memang tergeser otaknya itu gila. Tapi kalau hilang ingatan karena blank, misalkan karena pingsan, kalau pingsannya itu tidak terus lama, berlangsung lama, tidak batal. Tapi kalau berlangsung lama batal. Kalau pingsannya seharian, batal puasanya. Kan gitu Pak. Tapi kalau misalkan hanya sebentar, tidak batal. Mabuk, lagi sholat mabuk, teleng malam habis minum, siangnya masih ada efeknya, sholat batal. Tapi wajib sholat. Nggak sholat dosa. Tapi kan mabuk, nggak sah sholatnya. Tapi nggak sholat dosa. Semuanya jangan mabuk. Kan gitu Pak. Jadi itu hal-hal yang dapat membatalkan sholat baru berapa kali? Baru 5 ya. Masih ada banyak. Ini kita ulas aja terus Pak. Karena memang kadang-kadang Pak, oh iya ingat 10 lagi. Padahal sholat sehari-hari. Sholat itu berlangsung sehari-hari. Makanya mudah-mudahan terus kita ingatkan. Lupa, ingatin lagi, lupa. Sampai kita hafal benar, ingat betul. Sampai kita paham banget kalau kita melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, oh ternyata batal. Udah hati-hati. Nah, itu yang paling penting. Jadi yang paling penting itu kita lebih memiliki kehati-hatian untuk melakukan sesuatu yang bisa mengakibatkan batal sholat. Monggo Pak, sebagai closing, monggo ada pertanyaan. tertidur kan, kalau yang tertidur pada saat sholat Tertidur. ngantuk berat loh gitu. Banyak. Wah, Tahuan. Nah, itu termasuk hilang ingatan apa? batal, Batalkan batal sholat. sholat. Batal sholat. Batal. Iya. Iya. Kalau ngaji mah enggak. Tapi kalau lagi sholat, Alam sholat kan. nah, lagi khotib itu, nih pasukan setannya banyak Pak. Jadi pasukan setannya banyak banget tuh. Anehnya itu di luar seger, kalau udah masuk ke khotib, udah luar biasa. Apalagi khotibnya yang monoton gitu ya. Kalau khotib yang asik ya mungkin enggak lah ya, semangat. Tapi kalau dapat khotib yang monoton, wah ngantuknya itu luar biasa. Anehnya selesai khotib hilang ngantuknya. Itu setannya kenceng banget itu. Nah kalau itu selama duduknya, nah ini Pak, kalau dalam
kondisi khutbah itu kita mendengarkan khutbah, selama duduknya kita rapat, nih, walaupun nyender ataupun nggak nyender, tapi ini posisi ini nggak batal. Walaupun sampai tertidur, yang penting posisi ini nempel. Tapi kalau posisi begini, nah itu walaupun batal gitu. Tinggal wudhu aja. Setelah wudhu lanjutin. Lanjutin tidur bahaya. Lanjutin dengerin khutbah gitu. Jadi kalau batal, Pak penuh gimana? Ya tetap harus keluar karena batal. Tapi kan di tengah. Ya mau di tengah mau di pinggir, kalau batal ya harus batal wudhu. Gitu. Tapi rapet. Ya itu kan darurat. Batal sholat aja kan kalau yang ngantuk itu banyak. Batal sholat. Ya, sholat. Ulang sholat. Wudhu, batal wudhu. Kalau batal wudhu, otomatis sholatnya batal. Kalau wudhunya batal, otomatis sholatnya batal. Kan batal wudhu kalau tidur. Boleh tidak batal wudhu tidur kalau selama ininya ngangkat gitu loh maksudnya. Saat kan posisi berdiri. Iya berarti otomatis Sudah batal. batal bang. Nggak pas lagi dengerin khutbah Kalau tidur yang tadi. wudhunya batal, wudhunya batal. otomatis sholatnya pun batal. Kenapa batal? Wudhunya Karena batal, bukan sholat yang batal. nah kalau wudhunya batal otomatis Sholatnya batal. sholatnya batal gitu. Nah dalam hal itu batalnya karena apa? Karena hadas, bukan karena tidur, tapi karena hadas. Karena hadas kecil. Nah, gitu Pak, yang dimaksud. Maksud ini lagi sholat. Iya. Lagi sholat. Yang dimaksud Pak Ahmad lagi sholat. Kalau gini, kalau lagi sholat kemudian tidur aja, tiba-tiba waladhdallin, udah waladhdallin aja, padahal kita belum baru ini, kan tertidur berarti, tertidur posisi berdiri, batal wudhunya. Kalau sudah batal wudhunya, batal sholatnya. Berarti wudhu lagi karena tertidur. Nah, yang tidur yang tidak batal itu tadi, selama tidurnya sambil. Jadi kalau lagi sholat kan berdiri ya batal berarti. Kalau lagi apa? Berdiri. Pas sahur, yang penting ininya nempel apa enggak gitu aja prinsip. Sama aja ya. Yang penting posisi nempel apa enggak. Gitu. Tapi kalau lagi sholat tertidur itu karena kelamaan kali imam. Makanya matur imamnya lama. Cuma saya sendiri gantuk berat itu ya. Oh, ya wudhu lagi aja Pak. Tinggal sholat lagi, wudhu lagi. Iya Mak, satu lagi. Orang ada wudhu. Suka-suka paham plus langsung aja dah. Yang sholat. Air. Iya, iya Pak. Ini menarik ini. Dan seandainya boleh itu enak banget itu semuanya bisa tayamum. Jadi gini Pak, tayamum itu adalah sebagai pengganti wudhu. Kalau memang ada, tapi ada syarat-syaratnya ketika seseorang melakukan tayamum pengganti wudhu. Misalnya tidak ada air tapi tempatnya yang jauh, ada air tapi dikuasai oleh orang jahat, ada air tapi tidak bisa digunakan untuk berwudu, ada air tapi belinya mahal, misalkan tidak mungkin terjangkau. Nah itu silakan tayamum. Tapi kalau airnya ada hanya faktor jauh karena faktor, maksudnya jauh tadi itu iya jauhnya itu seukuran masjid gimana sih, kita kan dekat kan tetap. Itu tidak termasuk hal yang membolehkan untuk tayamum. Iya. Kalau di kendaraan mobil apa itu bisa. Nah, kalau di kendaraan
silahkan untuk bertayamum dengan catatan, sama dengan catatan tidak mungkin untuk berwudu, tidak ada air, dan tidak dimungkinkan untuk berhenti. Ya kalau pakai motor pribadi, kalau pakai mobil pribadi, minggir nggak masalah kan gitu Pak ya, minggir nggak masalah itu. Kalau kereta api kan nggak mungkin berhenti di tengah jalan gitu maksudnya Pak. Pesawat kan nggak mungkin. Pesawat kan ada tempat toiletnya. Kalau seluruh pesawat, penumpang pesawat wudu, oleng ke pesawat. Makanya di pesawat boleh Pak bertayamum, karena tidak memungkinkan untuk berwudu. Ada misalkan tempat wudu, tapi kan tidak menampung semua jamaah. Makanya tetap dibolehkan untuk bertayamum. Jadi tidak semua kasus boleh tayamum, hanya waktu tertentu saja dan dalam situasi dan posisi tertentu saja. Yang Udah ada air kemasan juga, Ustaz. kalau air kemasan boleh. Udah ada air kemasan, jadi Ya, tayamum kan nggak ada air misalkan keran udah pernah mati, listrik mati, masih ada galon. ada air minum. Ya. Boleh, asal jangan nyiprat ke orang lain aja. Iya. Silahkan, yang penting semua fardhu wudunya terpenuhi. Prinsipnya gitu. Bawa aqua boleh, minggir misalkan, wudu aja boleh, silakan. Ambil yang wajibnya saja. Cuman mungkin sunahnya nggak dapat. Makan cuma nasi doang, nggak pakai lauk. Nah gitu aja Pak. Hanya pengen orang lain minum kopi, ini air putih aja gitu. Jadi mesti merata ya, Pak. Iya, tetap semua anggota wudu, fardhu wudunya harus terpenuhi, walaupun dalam kondisi tadi. Cukup ya? Cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar saya kira ada yang Allah salah atas kesilapan dan kemudian saya tidak maaf. Pun masuk pada materi lebih topik pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari kita bersama-sama munajat berdoa Allah Subhanahu wa taala. Di khusus untuk almarhum Balok bin Kuita, almarhumah Sawiti bin Bila, almarhum Bapak Ismadi bin Muhammad Ikhwan, almarhum Bapak Widio Sopadi bin Diwali Patra, almarhum Marsium binti Al-Warifa, almarhum Mustafa bin Fulan, almarhum Al-Sudhur bin Ismadi, almarhum Muhammad Ikhwan bin Muhammad Idris, almarhum Astiyah bin Fulan, almarhumah orang tua yang keluarga kita semua yang wafat, mudah-mudahan mereka berada di dalam neraka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah taqabbal wa jazakum khairan min al-Qur'an al-Karim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bibina syafi'na Muhammad al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu tabaraka wa ta'ala wa sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tarfi Muhammad wa kalimati Muhammad wa siwati Muhammad bi barakati Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya rahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Rasul asrar wa qulna ala mustahibbat bil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi akhir adadan amilahu afdal. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wa mu'minat wal muslimina wa muslimat ala yamin wa rahmat. Rabbi ighfir warhamna ghafurur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.